Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Anisatur Rahma Kurniawan, P171-2019-3019, D3 Ana Farma 1A, akan menyampaikan tentang analisis elektrografimetri untuk memenuhi tugas TAFI. Yang pertama adalah pengertian. Elektrografimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam pada elektroda dengan bantuan arus listrik yang berguna untuk memisahkan logam dari campurannya. Cara pemisahan ini hanya dapat dilakukan jika kedua ion logam mempunyai potensial elektroda yang berseberangan. Selanjutnya, untuk prinsip kerja dari elektrografimetri adalah berdasarkan prinsip elektrolisis dengan mengatur kondisi larutan yang dianalisis. Larutan analit tersebut dielektrolisis sehingga terjadi logam sebagai endapan. Dalam hal ini, pemberian arus listrik menyebabkan proses reduksi pada katoda dan menyebabkan proses oksidasi pada anoda. Selanjutnya, ada 3 macam kondisi yang dapat diterapkan pada suatu sel elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial luar yang digunakan pada harga yang tetap. Yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Dan yang ketiga, elektrolisis dilakukan dengan mempertahankan potensial dari salah satu elektrodanya pada suatu harga tetap. Hukum pada elektrografimetri. Terdapat beberapa hukum, contohnya yaitu yang pertama, hukum Faraday, yang menyatakan bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Dapat dilihat melalui rumus W sama dengan E dikali I dikali T per V. Yang kedua adalah hukum Ohm. Hukum Ohm yaitu kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Hal tersebut dapat dilihat melalui rumus I sama dengan E per R. Selanjutnya, syarat terjadinya analisis elektrografimetri ini yang pertama adalah ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. Yang kedua, efisiensi elektrolisa tidak perlu 100%, tetapi efisiensi pengendapanlah yang harus 100%. Dan yang ketiga, bila sampel terdiri dari campuran logam-logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Selanjutnya, ada beberapa macam pengertian tegangan atau potensial. Yang pertama, yaitu tegangan peruraian, yaitu tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Yang kedua, tegangan ohmi, yaitu jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda, yang dapat ditulis dengan 1F, sehingga potensial sel dapat ditunjukkan melalui rumus E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda dikurangi 1F. Selanjutnya yang ketiga yaitu tegangan polarisasi, yaitu tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Tegangan polarisasi yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion yang ditentukan pada elektroda. Selanjutnya untuk pengendapan tembaga, dapat diendapkan dari larutan H2SO4 atau HNO3 atau campuran di antara keduanya, di mana potensial listrik yang digunakan sebesar 2-3 volt sehingga reaksi yang terjadi pada katoda yaitu Cu2+ menjadi Cu dan 2H+ menjadi H2. Dan untuk anoda 4OH- menjadi O2 plus 2H2O plus 4E. Konsentrasi asam di dalam larutan tidak boleh terlalu tinggi,
karena pengendapan tembaga tidaklah sempurna dan endapan tidak akan dapat melekat secara sempurna. Jadi asam nitrat yang digunakan harus asam nitrat yang bebas dari nitrit agar menghasilkan pengendapan tembaga yang sempurna. Selanjutnya, aplikasi elektrogravimetri di kehidupan sehari-hari sebagai contohnya yaitu sistem Fe3 yang reaksinya untuk membatasi agar E0 katoda tidak lebih negatif dari 0,77 volt. Sensitif analisisnya ditentukan dari penimbangannya. Yang kedua yaitu aluminium atau elektrolisis dalam skala besar. Aluminium merupakan logam terbanyak di bumi yang digunakan pada pesawat, industri kaleng, dan lain sebagainya. Berikutnya, analisis kuantitatif gravimetri memerlukan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, komponen yang akan dianalisis diendapkan terlebih dahulu dengan elektroda, lalu ditimbang hasil endapannya beserta elektrodanya. Yang kedua, endapan harus padat dan halus agar saat dicuci tidak mengalami kehilangan berat. Yang ketiga, umumnya menggunakan elektroda inert, yaitu elektroda platina. Prinsip kerja dari alat elektrogravimetri yang pertama adalah voltase dari sumber arus baterai diukur dengan voltmeter. Kemudian, katode berupa gulungan kawat platina, sedangkan anode berupa kawat platina yang berbentuk spiral. Yang ketiga, anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan-medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Berikut merupakan contoh dari gambar alat elektrogravimetri yang digunakan dalam proses analisis kuantitatif elektrogravimetri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.